Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong jelang hadapi tim terkuat se-Asia di kualifikasi Piala Dunia. Begini katanya. Pengakuan jujur mantan pelatih Malaysia lihat timnas Indonesia makin diperbincangkan dunia, tak terduga malah bilang level tim Garuda seperti ini. Pengakuan mengejutkan Shin Tae-yong jelang hadapi tim terkuat se-Asia di kualifikasi Piala Dunia. Begini katanya. Shin Tae-yong tidak yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia satu grup dengan Jepang dan Australia. Bahkan, pelatih asal Indonesia yakin bahwa timnas Indonesia tidak akan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika nanti. Harapan 350 juta penduduk Indonesia diletakkan di bahu Shin Tae-yong. Mereka mempercayakan Coach Shin untuk bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Mereka percaya bahwa timnas Indonesia akan berjaya di tangan Shin Tae-yong. Ini terlihat dari kenaikan signifikan peringkat FIFA selama melatih Asnawi dan kawan-kawan. Meskipun masih belum juara, timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah saat dipimpin Shin Tae-yong. ST berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Timnas Indonesia bahkan berhasil lolos ke babak 16 Piala Asia 2023. Padahal, skuad Garuda tidak selengkap dan sehebat hari ini. Skuad timnas Indonesia hari ini makin lengkap dengan kedatangan Kelvin Verdong. Kelvin melengkapi skuad mentereng Garuda setelah sebelumnya sudah diisi sosok Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan, Jay Idzes dan lain sebagainya. Karena dasar ini fans timnas Indonesia yakin Shin Tae-yong akan menciptakan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Namun ternyata, kepercayaan diri fans timnas Indonesia berbanding terbalik dengan Shin Tae-yong. Coach Shin malah takut dan pesimistis dengan kekuatan Jepang dan Australia. Menurut Shin Tae-yong, grup C akan dikuasai oleh Australia dan Jepang. Dua negara ini yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Jujur, di grup kami, Jepang dan Australia yang memiliki peluang tertinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ucap Shin Tae-yong seperti dilansir dari kanal YouTube Lee Kyung-kyu. Shin Tae-yong lebih menargetkan lolos ke babak 4 dengan menempati posisi 3 atau 4 grup C. Hal ini dikarenakan, peringkat 1 dan kedua, akan sangat sulit diraih di saat saingannya adalah tim sekaliber Jepang, Australia dan Arab Saudi. Menurut saya, tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2 di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tambah Coach Shin. Karena ini, Shin Tae-yong akan membuat pertanding melawan Arab Saudi, Jepang dan Australia sebagai ajang mencari pengalaman dan mematangkan mental pemain timnas Indonesia. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 dan 2. Jika ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus, kata ST. Untuk bisa mewujudkan target pribadi ST, PSSI masih berusaha untuk mendatangkan pemain keturunan baru di timnas Indonesia. Nama Ula Romeni menjadi pemain yang paling banyak diharapkan akan segera mau untuk dinaturalisasi. Namun, belum ada kabar baik soal Ula Romeni sampai saat ini. Pengakuan jujur mantan pelatih Malaysia lihat timnas Indonesia makin diperbincangkan dunia, tak terduga malah bilang level tim Garuda seperti ini. Tak bisa dipungkiri jika saat ini timnas Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan.
Perkembangan luar biasa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia ini dapat dilihat pada prestasi-prestasi yang telah berhasil mereka capai. Berbagai capaian membanggakan telah sukses diraih oleh para skuad Garuda. Salah satu contoh paling menonjol adalah saat timnas Indonesia mampu lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sejak berpartisipasi di Piala Asia 2023 Qatar. Terbaru, skuad Garuda juga berhasil masuk ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya. Prestasi-prestasi tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dari sentuhan Shin Tae-yong. Banyak hal-hal positif yang dibawa Shin Tae-yong hingga membuat timnas Indonesia mampu berkembang seperti saat ini. Program sukses yang diterapkan Shin Tae-yong salah satunya adalah mendatangkan pemain diaspora atau keturunan. Dengan hadirnya para pemain keturunan ini, kualitas sepak bola tim Merah Putih juga ikut semakin membaik. Berkat inilah, timnas Indonesia saat ini sering menjadi bahan perbincangan di kancah dunia, tak terkecuali Malaysia. Salah satu mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee, menyebut bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan. Ia juga mengakui saat ini skuad Garuda sudah mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Menurutnya, timnas Indonesia memiliki banyak pemain muda yang pastinya bakal menguntungkan mereka di jenjang senior nantinya. Pasukan timnas Indonesia tidak dinafikan baik pasukan senior maupun pasukan bawah 23. Mereka menunjukkan satu tahap yang berlainan terutamanya pasukan kebangsaan ataupun timnas Indonesia bermain dengan banyak pemain-pemain yang muda. Jadi ini akan memberi jangka masa panjang untuk timnas Indonesia senior, berada dalam satu level yang lebih tinggi, kata Ong Kim Swee dikutip dari kanal YouTube Sportase Official. Sedangkan saat ditanya mengenai kondisi timnas Malaysia sekarang, secara mengejutkan mantan pelatih itu mengaku jika keadaan mereka tidak begitu baik jika dibandingkan dengan timnas Indonesia. Tidak seberapa bagus, ungkapnya. Menurut Ong Kim Swee, alasan timnas Malaysia sulit berkembang seperti skuad Garuda karena mereka memiliki isu usi yang penghambat.